Informasi selanjutnya saudara, dalam rangka ulang tahun ke-13, Kompas TV menggelar perayaan malam puncak hari jadinya di Tribrata Dharma Wangsa Hotel Jakarta Selatan, mengusung tema Indonesia Bersatu. Malam puncak perayaan HUT Kompas TV akan jadi momen pertemuan antar tokoh bangsa. Mengangkat tema Indonesia Bersatu, perayaan hari ulang tahun Kompas TV bakal menghadirkan nuansa bersatunya kembali bangsa Indonesia, serta tokoh nasional usai Pilpres 2024. Perayaan turut dimeriahkan grup band Kahitna, komedian Komeng, Cak Lontong, Abdel, dan Jarwo, serta penampilan lainnya. Lebih lengkap dari lokasi perayaan HUT Kompas TV yang ke-13, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda di lokasi. Putu, selamat petang. Bagaimana kemeriahan jelang perayaan HUT ke-13 Kompas TV malam ini? Apakah sejumlah tokoh nasional yang hadir akan berpartisipasi juga di acara? Ya, selamat petang, Sidi dan juga saudara. Bicara soal kemeriahan, memang acaranya masih nanti malam, tapi suasana kemeriahannya ini sudah bisa dirasakan dari sore hari. Beberapa tamu yang juga sudah datang, saya lihat ini juga sudah mulai berfoto-foto ataupun juga berbincang, karena memang seperti temanya Indonesia Bersatu, ini akan menjadi ajang pertemuan antar tokoh. Kita tahu pada hari ini, Cindy dan juga saudara, Kompas TV ini berulang tahun, maksud kami merayakan ya, puncak dari hari ulang tahunnya yang ke-13, dan selama 13 tahun Kompas TV selalu bertumbuh dan seperti namanya begitu ya, menjaga nilai untuk menjadi kompas untuk masyarakat dalam mendapatkan informasi. Siapa saja yang nanti akan datang dan kira-kira ada kejutan apa di malam puncak perayaan Kompas TV malam hari ini? Saya sudah bersama dengan manajer News Network Mas Bimo Cahyo. Selamat sore Mas. Sore, terima kasih. Mas, ini malam puncak pasti spesial, tapi siapa saja Mas yang nanti hadir? Kalau saya dapat informasinya ada 2 wakil presiden dan juga ada serikandi dari Kabinet Indonesia Maju juga yang akan hadir ya Mas? Ya benar, ini acaranya luar biasa, banyak tamu-tamu penting di negara ini yang hadir juga. Kita akan kedatangan juga mantan wakil presiden kita Pak Budiono, Pak Yusuf Kalla, kemudian juga ada menteri-menteri dari kabinet saat ini yang juga akan hadir. Dan yang spesial juga ada 4 menteri wanita yang juga akan memberikan pandangannya, sudut pandangnya soal Indonesia. Di sini ada Bu Sri Mulyani, Bu Retno, Bu Bintang, dan kemudian juga salah satu menteri yang nanti akan juga menjadi bahan dialog dan diskusi dalam hari ini adalah Pak Erlangga Hartarto. Nanti juga akan menyampaikan pandangan-pandangannya soal Indonesia. Dan hari ini kan juga ada diskusi soal kebangsaan, Mas. Kira-kira pesan apa yang mau dibawa dan disampaikan melalui diskusi tersebut, apalagi dilaksanakannya di malam puncak nih? Ya, kita tahu kan Indonesia ini sebenarnya sudah sempat terjadi suasana di mana kemarin Pilpres dan kemudian Indonesia butuh membangun. Nah, di sini sebenarnya Kompas TV melihat bahwa apapun yang terjadi dengan pemilihan umum, negara ini harus maju ke depan. Jadi yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang dan pemerintah ke depan adalah bagaimana membuat Indonesia dan segala infrastrukturnya dan segala masyarakatnya itu kembali membangun negara ini. Karena banyak hal yang harus dipersatukan, baik dari sisi tidak hanya masalah sosial, hukum gitu, dan juga ekonomi. Ini juga penting untuk tantangan Indonesia ke depan sebenarnya. Oke, dan terakhir nih Mas, hari ini juga ada peluncuran soal rumah pilkada. Apakah Kompas TV tetap akan menjadi seperti namanya, menjadi kompas informasi untuk masyarakat di masa pilkada? Oh ya, pasti. Kompas TV menjadi salah satu rumah pilkada yang hari ini juga akan dikeluarkan logo rumah pilkada, dan nanti pun di salah satu acaranya akan ada semacam komitmen shareholder para pilkada, peserta pilkada itu sendiri, dari juga stakeholdernya dari KPU, Bawaslu, dan juga dari kepolisian, TNI. Dan di sini juga hadir beberapa calon kepala daerah yang akan maju dalam pilkada di 27 November nanti. Ini pilkada serentak pertama dalam sejarah Republik Indonesia, lebih dari 500 kabupaten kota provinsi, dan ini juga Kompas TV akan mengambil peran di sini untuk mengawal pemilu dengan damai, tentu dengan independen dan terpercaya. Baik, terima kasih Mas Bimo untuk waktunya dan penjelasan. Nanti kita rasakan bagaimana kemeriahannya, karena dengar-dengar Kapolri dan Panglima juga akan menyumbang lagu juga di malam puncak ini ya. Nah, Cindy, tadi masih banyak hal yang nanti akan kita temukan atau kita nantikan juga malam hari ini. Kira-kira apa saja kejutan-kejutannya, siapa saja yang nanti akan bicara. Tapi satu pesannya di puncak ulang tahun Kompas TV yang ke-13 ini, harapannya Kompas TV tetap bisa menjadi kompas untuk masyarakat dan tentu saja bisa membawakan hal-hal baik juga untuk masyarakat. Sini kembali ke Anda di studio.
Jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda, terima kasih atas laporan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selama lebih dari 1 dekade, Kompas TV melalui sajian berita yang akurat, informatif, dan berkualitas telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai media pembuka cakrawala pengetahuan masyarakat, khususnya tentang informasi akurat, penting, dan aktual, saya sungguh mengapresiasi dedikasi seluruh tim Kompas TV yang terus berupaya menjaga integritas dan kredibilitas dalam setiap sajian informasinya. Kini di usianya yang makin matang, Kompas TV harus berkembang menjadi media yang lebih kuat dan inovatif, khususnya di tengah era digital yang semakin menantang. Saya percaya Kompas TV akan selalu berada di garis depan dalam menyampaikan informasi yang objektif dan mendidik masyarakat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua ikhtiar yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.